Urin merupakan cairan yang bagi kita saat ini adalah limbah. Namun di masa lalu, cairan ini adalah komoditas vital, bahkan sumber pajak negara. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu remeh bisa memiliki nilai sebesar itu? Inilah yang terjadi di Romawi kuno. Dari pabrik tekstil yang menggantungkan diri pada amonia alaminya untuk membersihkan dan memutihkan kain wol, hingga penyamak kulit yang menggunakannya untuk melenturkan dan mengawetkan kulit hewan, urin adalah kunci industri kala itu. Bahkan ada catatan yang menyebutkan penggunaannya untuk kebersihan pribadi, seperti obat kumur dan bahkan praktek medis kuno. Lebih dari sekedar bahan baku, urin juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi para kaisar Romawi, yang bahkan sempat memberlakukan pajak khusus untuk pengumpulannya. Ini bukan sekedar anekdot unik, ini adalah cerminan cerdasnya bangsa Romawi dalam memanfaatkan setiap sumber daya yang ada. Mari kita buka tabir sejarah dan dengarkan bagaimana emas kuning ini membentuk sebagian besar kehidupan sehari-hari dan ekonomi di Romawi kuno. Salah satu penggunaan urin yang paling mencolok adalah dalam industri tekstil, khususnya dalam proses pembersihan dan pemutihan kain wol. Para penenun dan pencelup yang dikenal sebagai fullers atau fullones sangat bergantung pada amonia yang terkandung dalam urin. Amonia adalah agen pembersih yang ampuh, mampu menghilangkan lemak dan kotoran dari serat wol. Kain-kain wol yang baru ditenun seringkali kotor dan berminyak. Untuk membersihkannya, kain-kain ini akan direndam dalam bak berisi urin yang telah dikumpulkan, kemudian diinjak-injak oleh para pekerja. Proses ini, yang disebut fulling, tidak hanya membersihkan, tetapi juga mengentalkan dan menguatkan kain, membuatnya lebih tahan lama dan lebih hangat. Setelah dicuci dengan urin, kain-kain tersebut akan dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Urin juga digunakan untuk proses pemutihan, memberikan warna yang lebih cerah pada kain. Tidak berhenti di situ, amonia dalam urin juga sangat berharga dalam proses penyamakan kulit. Kulit hewan yang baru dikuliti cenderung kaku dan mengandung banyak kotoran. Urin digunakan untuk melunakkan kulit dan membantu menghilangkan bulu serta sisa-sisa daging yang menempel. Proses ini memungkinkan kulit untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan yang fleksibel dan awet, cocok untuk sepatu, sabuk, dan berbagai perlengkapan lainnya. Penyamak kulit Romawi akan merendam kulit mentah dalam bak berisi urin selama berhari-hari, terkadang berminggu-minggu, untuk mencapai efek yang diinginkan. Beranjak dari industri, urin juga memiliki peran dalam bidang kebersihan pribadi dan kesehatan, meskipun ini mungkin terdengar mengejutkan bagi kita. Salah satu klaim yang paling sering muncul adalah penggunaan urin sebagai obat kumur. Dipercaya bahwa amonia dalam urin memiliki sifat antibakteri dan pemutih. Sejumlah sumber kuno, termasuk penyair Catullus, bahkan mencatat praktik ini, meskipun ia menggunakannya untuk menyindir karakter tertentu. Para sejarawan modern memperdebatkan seberapa luas praktik ini. Namun, gagasan bahwa amonia dapat membunuh kuman dan memutihkan gigi bukanlah tanpa dasar ilmiah. Selain itu, urin juga digunakan dalam beberapa praktik medis. Salah satu penggunaannya adalah sebagai disinfektan untuk luka. Sifat antiseptik amonia dipercaya dapat mencegah infeksi. Urin hangat juga kadang-kadang digunakan sebagai kompres untuk meredakan nyeri dan bengkak. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik medis Romawi kuno adalah campuran antara pengamatan empiris, tahayul, dan pemahaman yang terbatas tentang anatomi dan penyakit. Tidak semua praktik ini terbukti efektif atau aman. Aspek ekonomi dari urin juga sangat menarik. Mengingat permintaannya yang tinggi dari industri tekstil dan penyamakan kulit, urin menjadi komoditas yang bernilai. Kaisar Nero dan kemudian Vespasian menyadari potensi pendapatan ini, memberlakukan pajak atas pengumpulan dan penjualan urin. Pajak ini dikenal sebagai Vectigal urinae. Konon, ketika Tutus, putra Vespasian, mengeluhkan bau tidak sedap dari uang yang diperoleh dari pajak urin ini, Vespasian menjawab dengan ungkapan terkenal, pecunia non olet, atau uang tidak berbau. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Romawi dalam memandang urin sebagai sumber pendapatan yang sah.
Pengumpulan urin sendiri dilakukan secara kolektif. Ada bejana-bejana besar yang ditempatkan di jalan-jalan umum dan di pemandian umum, tempat orang-orang buang air kecil. Urin ini kemudian dikumpulkan oleh para pekerja dan dijual kepada para fullers dan penyamak kulit. Praktik ini menunjukkan tingkat daur ulang sumber daya yang luar biasa efisien untuk masanya. Meskipun bagi kita sekarang penggunaan urin untuk tujuan-tujuan ini mungkin terasa menjijikkan, di Romawi kuno itu adalah praktik yang lumrah dan esensial. Ini mencerminkan pemahaman mereka yang berbeda tentang kebersihan, sumber daya, dan ekonomi. Kebutuhan akan amonia, sebuah zat yang sulit diperoleh dalam jumlah besar pada masa itu, menjadikan urin sebagai alternatif yang sangat berharga dan mudah didapat. Keberadaan Fulonikai atau bengkel pembersih kain yang ditemukan di situs-situs arkeologi seperti Pompei memberikan bukti fisik yang kuat tentang skala industri yang melibatkan urin. Bak-bak besar dan jejak-jejak proses pengolahan menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang sangat penting dari ekonomi lokal. Demikianlah sekilas tentang bagaimana urin, sesuatu yang kita anggap sebagai limbah, memainkan peran vital dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian Kekaisaran Romawi. Ini adalah pengingat bahwa norma-norma dan praktik-praktik budaya dapat sangat bervariasi sepanjang sejarah.